Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Dwi Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Resiko dan Kualitas Sistem Informasi. Saya berada di kelas SI 702. Langsung saja. Pada kali ini saya akan mempresentasikan transformasi digital omnichannel membangun ekosistem di atas fondasi kepercayaan. Analisis resiko strategis ini dan mitigasi dengan ISO 25010 dan interpretatif keamanan brand. Taruhan tinggi dalam integrasi data digital, yaitu pertama ambisi. Jika integrasi penuh stok gudang, pos aplikasi model, pos aplikasi mobile, marketplace dengan dukungan AI untuk efisiensi operasional. Realitas resikonya, keterbatasan anggaran, keamanan, dan kesiapan SDM menciptakan dua ancaman fatal, yaitu kegagalan sistematik dan resistensi budaya. Solusinya, dengan cara penerapan standar kualitas ISO IEC 25010 melalui strategi Shift Left, Minimum Visible Security atau MVS, dan pengujian iteratif. Efisiensi melalui ekosistem terpadu. Dengan Key Value Drives, yaitu integrasi cloud, satu platform terpadu untuk semua saluran penjualan, algoritma AI, kemampuan prediksi stok otomatis dan analisa perilaku pelanggan, customer experience, pelanggan belanja tanpa batas, online to offline. Seperti yang digambarkan di sini, dengan adanya integrasi cloud dan AI, maka semuanya akan terhubung jadi satu. Celah antara ambisi dan realitas anggaran. Dengan adanya ambisi-ambisi tadi, akan mengakibatkan seperti kompleksitas sistem, attack surface, zone of vulnerability, celah risiko, anggaran keamanan dan pelatihan, waktu dan tahapan proyek. Konteks krisis, kompleksibilitas, integrasi multiplatform memperluas attack surface secara eksposional, keterbatasan anggaran, keamanan cyber yang terbatas, dan minimnya alokasi untuk pelatihan mendalam SDM, dan juga bahaya dari situasi menciptakan kondisi ideal dua risiko fatal yang dapat mengancam keberlanjutan bisnis, yaitu risiko teknis dan risiko manusia. Risiko fatal 1, kerentanan sistem dan keamanan cyber. Dalam ekosistem terintegrasi, kegagalan satu komponen dapat mengembukan seluruh pendapatan atau revenue stream, seperti kebocoran data, ancaman terhadap data pribadi pelanggan, dan riwayat transaksi, ransomware dengan berpotensi menjadikan sistem downtime total, maka penjualan offline maupun offline tidak bisa dilakukan. Lalu integritas data seperti kerusakan data stok yang menyebabkan kekacauan operasional. Mengapa ini penting? Ini adalah resiko sistematik, dampaknya langsung mencakupi sanksi hukum dan kerusakan reputasi instan. Seperti jika terjadi kebocoran data, maka customer akan tidak percaya dengan kita lagi. Resiko fatal kedua yaitu kesenjangan budaya dan kesiapan SDM. Teknologi canggih tanpa adopsi atau sama dengan investasi yang gagal, yaitu dari poinnya terdapat resistensi atau ketakutan kehilangan peran akibat otomatisasi, literasi digital yang rendah, yaitu karyawan toko gagal mengoperasikan sistem baru atau melakukan human error. Validasi data AI, kinerja AI bergantung penuh pada input
manusia. Jika inputnya jelek, maka hasilnya juga jelek. Transformasi digital pada dasarnya adalah transformasi manusia. Dampak sistematis. Mengapa kegagalan ini tidak dapat ditoleransi? Jika terdapat kegagalan dari technical glitch atau human error, maka akan terjadi domino effect kepada service failure, viral negativity atau legal issue, dan juga brand erosion atau revenue hilang. Jika dari pertama manusianya gagal mengoperasikan, maka akan terjadi efek domino dengan sistem jadi downtime, dan jika datanya bocor, maka akan menjadikan kita mendapatkan sanksi legal dan reputasi brand akan tercemar. Berbeda dengan keterlambatan fitur yang bisa ditoleransi, resiko ini bersifat eksistensial. Peta jalan penyelamatan standar kualitas ISO IEC menggunakan standar internasional untuk mendefinisikan karakteristik kualitas perangkat lunak yang non-negosiasi. Bagaimana kita menerapkan ini tanpa menghentikan kecepatan pengembangan. Strategi mitigasi pendekatan shift left dalam IGOL, yaitu desain kode build, test, deploy. Di shift left ke test, kode, build, test, dan sebagainya. Dengan menunggu fase akhir. Jangan menunggu fase akhir untuk menguji kualitas. Kualitas harus menjadi bagian dari setiap sprint. Dengan menemukan bug lebih cepat, maka memperbaikinya lebih mudah. Seperti integritas dan deployment berkelanjutan, unit integration dan regression testing otomatis, lalu mendeteksi celah keamanan pada kode sejak dini. Strategi mitigasi B, Minimum Visible Security atau MVS. Solusi fundamental untuk anggaran terbatas. Keamanan dasar adalah non-negosiasi. MVA, lapisan pertahanan akses user. Enkripsi, pelindungan data at rest dan in transit. Lalu RBAC, pembatasan akses sesuai fungsi kerja. Disaster recovery, rencana backup dan pemulihan data. Strategi mitigasi C&D, usability dan reliability engineering. Uji coba iteratif langsung dengan staf toko sebelum rilis penuh. Perbaikan UI UX berbasis feedback loop dan cepat ditangani. Sistem centric monitoring performance flow secara real time, alert system untuk anomali dan rollback otomatis jika deployment gagal. Dia itu dengan memastikan sistem mudah digunakan manusia dan tahan banting secara teknis. Ekonomi kepercayaan, aset intangible paling mahal. Di era digital, kepercayaan adalah mata uang utama. Sekali rusak, biaya pemulihan jauh melampaui investasi pencegahan. Jika trust levelnya naik, maka value company akan juga naik. Jika trust levelnya menurun, maka value company akan turun juga. Hal-hal yang menyebabkan value company turun, seperti kebocoran data, sehingga customer merasa tidak aman, ketidaksesuaian stok, sehingga saat customer men-check out, tapi aktual barang tidak ada, maka akan terjadi kekecewaan transaksi. Sehingga transaksi gagal, dan para customer akan pergi ke brand yang lain. Jika customer merasa aman dan juga selalu berhasil dalam transaksi, maka mereka akan selalu kembali lagi untuk melakukan repeat order. Mendefinisikan risk appetite perusahaan. High risk, eksperimen pemasaran digital. Boleh gagal, boleh agresif. Moderate risk appetite, fitur dan inovasi produk. Low risk appetite, security dan data privacy. Area paranoia, toleransi 0.
Kecepatan go-to-market boleh agresif di pemasaran, tetapi harus konservatif pada integrasi di data. Lebih baik terlambat 2 minggu daripada kehilangan kepercayaan pelanggan selama 2 tahun. Kesimpulan trust sebagai fondasi keberlanjutan. The challenge. Tantangan utama adalah menyeimbangkan ambisi omnichannel dengan resiko keamanan dan SDM. Mitigasi teknik dapat dilakukan tanpa biaya mahal melalui disiplin ISO 25010 dan MTS. The metric. Keberhasilan transformasi diukur dari loyalitas pelanggan, bukan sekadar peluncuran fitur. Dalam ekonomi digital, teknologi hanyalah enabler, tetapi trust fondasi bisnis yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih.